Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah lanjutan dari kisah yang ditulis oleh Dioseta, sebuah kisah jagat segoro demit Kurusetra. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Manusia tidak pernah bisa menebak tentang takdir apa yang akan mereka jalani. Namun, mereka telah mengerti akan arti dari tujuan hidup mereka. Tidak ada satupun langkah yang akan mereka sesali. Tiga roh terjebak dalam sebuah goa yang berbatasan dengan laut. Suara deru ombak yang menghantam tebing menguasai suara di telinga kami bertiga. Ah, sial. Seandainya tidak ada tusuk konde itu, kita pasti sudah bisa kembali. Keluh Cahyo kesal. Tapi kalau tidak ada ketiga tusuk konde itu, mungkin kita sudah mati, Jul. Jawabku sambil berusaha untuk tenang, sementara Pak Lek masih terlihat bermeditasi. Memang, saat ini hanya Pak Lek lah satu-satunya di antara kami yang bisa berhubungan dengan dunia luar. Ilmu Rogo Sukmo yang Pak Lek kuasai seolah memiliki rantai yang menghubungkan antara sukmanya dan tubuhnya. Mungkin sebenarnya Pak Lek bisa saja kembali ke tubuhnya, namun ikatan dengan pusaka tusuk konde itu lebih kuat daripada ikatan sukma ke tubuhnya. Cahyo yang sebelumnya terlihat panik dan kesal tiba-tiba terduduk dengan wajah yang cemas. Bagaimana keadaan Wanasura sekarang ya, Nan? Apa dia bisa bertahan di tubuh kera putih itu? Aku mengerti kegelisahannya. Ini pertama kalinya Cahyo berpisah dalam waktu lama dengan Wanasura. Mereka memang jarang berkomunikasi dengan kata-kata, namun mereka saling mengerti kegelisahan masing-masing saat masih satu tubuh. Mungkin terpisah dengan Wanasura seperti kehilangan satu bagian tubuh bagi Cahyo. Kita nggak akan pernah tahu, Jul. Yang aku tahu, kamu melakukan hal yang tepat ketika memutuskan memindahkan roh Wanasura saat itu. Saat dalam pertarungan itu, aku menyadari ketika Cahyo menahan keris pria bertopeng itu tanpa kekuatan Wanasura. Saat itu, tidak jauh dari kami ada Kliwon yang mengamati kami bersama seekor kera berwarna putih dari tempat yang tersembunyi. Cahyo yang menyadari kedatangan mereka dalam sekejap memutuskan untuk memindahkan roh Wanasura ke kera putih itu. Aku sadar, ketika kamu melempar keris Raga Sukma ke si topeng ireng itu, kerismu langsung melesat menghilang dengan cepat, ucap Cahyo. Iya, Jul, baru kali ini aku merasa putus asa. Saat itu, aku hanya memikirkan setidaknya ada sesuatu yang bisa kutinggalkan seandainya kita tidak selamat. Memangnya keris Raga Sukmamu kamu kirim ke siapa? Mas Jagat, kalau ada orang yang mungkin bisa menggunakan keris Raga Sukma selain aku, mungkin hanya keturunan Sambara yang tersisa, kalau bukan Pak Lek dan Mas Jagat. Cahyo mengangguk, sepertinya ia sependapat denganku. Ada alasan mengapa keris Raga Sukma tidak diwariskan kepada keturunan Jagat, maupun ayah dan kakeknya, ucap Pak Lek yang tiba-tiba menghentikan semedinya. Alasan? Alasan apa, Pak Lek? Pak Lek sadar saat Mbok Sar menceritakan tentang Sambara penghancur pusaka, salah satu garis stra Sambara yang bisa membuka potensi terkuat dari setiap pusaka hingga menghabiskan masa hidup pusaka tersebut. Mungkin itu alasan tidak ada satupun pusaka yang diwariskan ke Jagat. Benar, Mbok Sar atau dia yang memiliki nama besar Kanjeng Sarwina pernah menceritakan pada kami saat menghadapi Tra Biarsono dulu. Benar, Pak Lek, tapi aku masih merasa bahwa ini pilihan yang tepat. Pak Lek juga setuju. Awalnya Pak Lek ingin melemparkan keris Sukma Geni juga ke Jagat, tapi Pak Lek merasa ada yang lebih mengenal keris Sukma Geni lebih dari siapapun saat ini. Siapa, Pak Lek? Ki Jiwo Setro alias Bajiwo. Dia yang menghidupkan lagi keris Sukma Geni. Dan bila sudah waktunya, keris itu mencapai potensi terhebatnya, mungkin hanya dia yang bisa. Aku mengangguk setuju.
Ratusan tahun keris Sukmageni tidak pernah digunakan untuk bertarung. Tapi seorang Bajiwo tidak hanya menghidupkan lagi keris Sukmageni, ia juga memberikan bila hitam pada keris itu. Walaupun yang aku tahu, pengorbanan untuk itu tidak sedikit. Kamu sendiri gimana, Jul? Wanasura dan Kliwon kamu arahkan kemana? Cahyo menggeleng menanggapi pertanyaanku. Biar mereka sendiri yang mencari. Aku percaya sama mereka. Tapi sepertinya aku bisa menebak mereka akan pergi kemana. Guntur dan Dirga. Cahyo mengangguk membalasku. Ya, pada akhirnya kami juga sepakat bahwa mungkin mereka semua bukanlah yang terkuat. Namun merekalah yang sangat kami percaya untuk menitipkan kekuatan kami terlebih dahulu. Masih di tengah kebingungan kami, tiba-tiba kami menyadari bahwa ombak yang dari tadi terus menderu sudah sangat tenang sejak beberapa saat tadi. Ada yang mendekat, ucapku yang merasakan kejanggalan dalam situasi ini. Si topeng itu? Bukan, aneh, aku gak bisa ngerasain wujudnya. Pak Le duduk bersemedi, sepertinya ia mencoba menerawang sosok yang mendekat ke tempat ini. Suara kereta kencana. Cahyo menajamkan telinganya. Kereta kencana? Gak mungkin di laut ada kereta kencana. Pak Le tiba-tiba membuka matanya dan terlihat panik. Ia berdiri dengan wajahnya yang cemas. Gak mungkin. Apa urusan beliau sampai ke sini? Beralih cerita ke sudut pandang jagat. Terkadang manusia bisa merasa sebagai makhluk yang paling hebat, sebagai makhluk yang menguasai bumi ini. Mereka sampai melupakan seberapa rapuhnya manusia dalam alam semesta ini. Aku tengah memarkirkan mobil bakku di salah satu sisi bukit, di mana kendaraan apapun tidak lagi mampu memasuki wilayah ini. Ada satu tempat yang harus aku datangi di seberang hutan bukit ini. Sebuah desa yang sudah ditinggalkan oleh seluruh penduduknya, Desa Lumbung Panir. Mas Jagat, akhirnya Mas Jagat sampai juga. Seorang pria parubaya menghampiriku dari sebuah pos hutan yang terbuat dari bangunan bambu sederhana. Ia menghampiriku bersama seorang perempuan, istrinya sendiri. Maaf Pak, Bapak yang mengirimkan surat ini ke saya lewat supir pengantar sayur. Iya Mas Jagat, saya Nurdin dan ini teh istri saya Lela. Saya nggak tahu harus minta tolong ke siapa lagi. Beberapa hari lalu seorang sopir pengantar sayuran menghampiriku di pasar. Ia menyerahkan sepucuk surat yang katanya dititipkan oleh seseorang yang tinggal di sekitar bukit. Aku membacanya dan ternyata surat ini berisi permintaan tolong dari mereka. Kami dari desa Tugu Panir, Mas. Desa yang paling dekat dengan desa Lumbung Panir. Waktu itu kami baru saja pulang mengantarkan makanan ke sopir-sopir penambang pasir. Dan saat itu, Bu Lela tertahan. Ia seperti tidak sanggup melanjutkan ceritanya. Pak Nurdin mengelus punggung Bu Lela dan menggantikan melanjutkan cerita itu. Saat itu, anak saya Entis bertingkah aneh, Mas. Dia seperti kesurupan, matanya terus melotot, wajahnya pucat, dan ia berjalan meninggalkan desa. Kami melarangnya, namun Entis melawan. Dengan bantuan warga akhirnya kami bisa membawa pulang Entis, tapi itu tidak lama. Pak Nurdin menceritakan saat semakin malam perilaku Entis semakin tidak karuan. Bahkan orang yang dipercaya mampu menangani hal gaib di desa pun kewalahan. Menurut mereka tidak normal seorang perempuan memiliki tenaga sebesar itu. Entis sudah diikat, namun ia melepaskan diri dengan tenaganya dan melukai warga desa yang mencoba menahannya. Entis pun melarikan diri saat malam semakin larut. Ia mengarah ke desa di balik bukit. Desa yang konon ditinggalkan oleh warganya belasan tahun yang lalu. Entis mengarah ke desa Lambung Panir. Langkahnya semakin cepat menuju desa terkutuk itu. Kami dan warga desa mencoba menyusul, tapi kami semua terhenti seketika saat itu. Jelas Bu Lela yang dilanjutkan oleh suaminya. Hutan bukit itu, Mas. Tiba-tiba kami dihadang sekumpulan jasad pocong yang berserakan di hutan. Mereka seperti baru saja digali dari makam-makamnya. Aku merinding mendengar cerita itu. Terlebih Pak Nurdin menceritakan bahwa pocong-pocong itu berusaha untuk bergerak layaknya akan kembali hidup. Tidak ada yang berani, Mas. Warga desa teh semuanya mundur. Kami ingin terus mengejar Entis, tapi warga desa melarang. Iya Pak, warga desa sudah benar. Nekat pergi menyusul Entis mungkin hanya akan menambah korban. Mas Jagat bisa menolong kami kan? Pinta Bu Lela. Saya akan mencoba semaksimal mungkin, Bu.
Semoga saja memang Tuhan memilih saya untuk menyelesaikan masalah ini. Sekarang Pak Nurdin dan Bu Lela kembali ke desa saya dan bantu saya dengan doa. Baik Mas, terima kasih. Mereka berdua pun meninggalkanku dan berjalan menuju desanya. Walaupun desa Tugu Panir adalah desa terdekat, setidaknya mereka masih harus berjalan beberapa kilometer untuk sampai ke sana. Semoga saja mereka bisa kembali dengan selamat. Tidak ada yang salah dengan cerita mereka berdua. Baru berjalan beberapa langkah saja aku sudah merasakan hawa-hawa yang membuatku merasa merinding. Di sekitarku hanya hutan-hutan yang tidak terlalu besar. Tanamannya tidak terlalu rimbun, bahkan mungkin bila di siang hari aku masih bisa melihat desa-desa dari jalur yang kulewati ini. Tapi saat ini benar-benar berbeda. Suara tangisan, teriakan, hingga suara tawa yang aneh terdengar di sekeliling hutan ini. Tapi anehnya aku masih belum bisa memastikan wujud mereka yang ada di sini. Aku berusaha untuk tidak memperdulikan dan terus melangkah ke desa mati di balik bukit ini. Tempat ini terasa seperti menyambutku. Saat aku melangkah, kabut tebal mulai muncul menyelimutiku. Ada yang aneh dari kabut ini. Bau amis tercium dari kabut yang menutupi hutan bukit ini. Dalam beberapa jam aku pun melewati hutan itu tanpa ada halangan yang berarti dan mulai menuruni bukit. Tapi firasatku benar-benar tidak enak. Saat menoleh ke belakang, tidak ada satupun sosok yang berada di hutan. Walau begitu, aku merasakan dengan jelas seolah ada sekumpulan setan di hutan itu yang memandangi dari atas bukit sana dan menertawaiku. Tempat tujuanku saat ini ada tepat di depan mataku, Desa Lumbung Panir. Tapi saat ini aku terhenti. Kali ini aku benar-benar tidak yakin dengan apa yang kulakukan. Biasanya ada Dirga yang menemaniku. Walaupun masih kecil, pemikirannya sangat bisa membantuku mengambil keputusan. Tapi entah mengapa sekarang aku ragu. Aku melirik sedikit ke tas ransel yang kubawa. Ada keris Raga Sukma yang Danan kirimkan padaku. Aku masih belum mengerti maksud Danan. Yang aku tahu, ia juga dalam bahaya. Saat menerima surat itu dalam hati, aku merasa bahwa permintaan dari Pak Nurdin adalah jebakan untukku. Mungkin hal seperti ini juga terjadi pada Danan, Cahyo, dan Pak Le yang tidak bisa kuhubungi sejak aku menerima keris ini. Aku berpikir bila aku menghadapi jebakan ini, mungkin saja aku akan bisa mendapatkan jejak keberadaan mereka. Sayangnya tidak mungkin juga aku melibatkan Dirga dalam hal yang sudah jelas-jelas berbahaya seperti ini. Desa Mati Lumbung Panir. Bermacam-macam desas-desus terdengar dari desa ini. Warga desa lain mengatakan bahwa desa ini terkena kutukan hingga banyak warga yang mati. Ada pula yang mengatakan bahwa wabah menyerang desa ini. Terlepas dari itu semua, aku tidak mendapat alasan untuk menjelaskan pocong-pocong yang berserakan di desa yang berada di hadapanku saat ini. Tidak hanya itu, masih ada beberapa orang di sana. Aku tidak tahu siapa mereka. Yang terlihat hanya 2 orang yang menggali tanah dan menarik keluar mayat-mayat yang sudah dipocong di dalam tanah. Entah apa tujuan mereka, tapi sesuatu mulai sedikit jelas bahwa mereka adalah pengguna ilmu hitam. Pocong-pocong yang mereka keluarkan dari tanah di desa itu mulai bergerak dan menggeliat. Beberapa mencoba untuk berdiri, tapi banyak bagian jasad mereka yang hanya tersisa tulang hingga mereka hanya bisa merayap di tanah ataupun hanya menggeliat. Bertahun-tahun kami menyembunyikan jasad kalian di tanah desa ini. Sebentar lagi akan kami bawakan darah yang akan mengembalikan tubuh kalian. Salah seorang penggali itu tertawa dan berteriak dengan keras. Sepertinya ia memang sudah menanti untuk saat-saat ini. Seorang lagi membalas ucapan pria itu, namun sayangnya aku masih terlalu jauh dan tidak dapat mendengar pembicaraannya. Danan, Cahyo, Mas Bimo, seandainya kalian ada dalam situasi ini, apa yang kalian lakukan? Saat ini aku merasa seperti tikus yang berjalan ke dalam perangkap. Umpan yang dipasang untukku adalah sesuatu yang tidak bisa kupilih. Ini adalah satu-satunya cara untuk mengetahui keberadaan Danan dan yang lain. Sebaiknya kalian biarkan mereka mati dengan tenang. Aku pun memutuskan untuk mendatangi mereka dan berdiri di antara jasad-jasad itu. Kedua penggali itu pun berhenti menggali dan tersenyum lebar menyambut kedatanganku. Kami sudah capek-capek menggali. Kau benar-benar tidak menghargai kerja keras kami. Aku mengambil sebuah batu bundar pemberian Bajiwo. Ajian waktu geni kubacakan dan kulempar ke kumpulan jasad-jasad yang ingin dibangkitkan oleh mereka. Aku sedang tidak ingin bercanda.
Balasku tidak ingin berkompromi. Ajian Watu Geni menimbulkan ledakan di desa yang tidak lagi memiliki bangunan yang utuh. Jasad dan kain-kain kafan yang membungkus makhluk-makhluk itu menggeliat dalam kobaran api. Berani-beraninya kau. Mereka adalah calon pasukan-pasukan Prabu Junoyo, balas penggali itu. Bukan urusanku, balasku sembari melemparkan benda serupa ke arah mereka. Sebuah ledakan membakar kedua orang itu, namun seperti yang aku tahu, mereka bukan manusia biasa. Dari kobaran api, mereka berlari sembari menyeret cangkulnya dan menghujamkan ke arahku. Aku melompat dan menghindari setiap serangannya, namun mereka bukan penggali kubur biasa. Tenaganya begitu kuat, hingga tanah dan bebatuan yang terkena cangkulnya hancur begitu saja. Darahmu sudah dinanti oleh Tuhan kami. Sepertinya kami tidak harus membawamu hidup-hidup. Mereka berdua mengepungku dan memukulkan ujung cangkulnya sekuat tenaga. Kekuatan hitam menyelimuti ujung cangkul mereka yang kurasa dengan sekejap bisa membelah tubuhku menjadi dua. Cangkul mereka beradu. Aku tidak lagi ada di antara mereka. Alam manusia tidak cocok untuk makhluk keji seperti kalian. Aku pun muncul di belakang mereka dan memindahkan mereka satu persatu ke alam yang baru saja kutemukan. Alam gaib di mana roh-roh terkutuk dari masa lalu tersegel di sana. Bagian alam lain dari bumi yang tidak pernah tersentuh oleh cahaya. Brengsek, di mana ini? Apa yang kau lakukan? Gelap, panas, apa ini semua? Seorang penggali lagi mulai merasa cemas. Aku tidak heran dengan kepanikan mereka. Reaksi mereka sama seperti saat aku menemukan alam ini pertama kali. Hanya kegelapan dan hawa panas yang dirasakan di alam terkutuk ini. Namun bukan itu yang terburuk. Ini alam leluhur Sambara, tempat kami mengurung makhluk-makhluk terkutuk seperti kalian. Berdoa saja kalian tidak menjadi mangsa dari musuh-musuh kami yang masih bertahan dari masa lalu. Tunggu, jangan tinggalkan kami di tempat ini. Suara apa itu? Bawa kami pergi dari sini. Aku tidak memperdulikan mereka dan kembali ke dalam kegelapan. Aku tidak bisa lama-lama berada di tempat ini. Suara tangisan yang tidak berhenti, geraman hewan buas, dan suara langkah kaki tanpa wujud saling mengincar di alam ini. Tanganku, ada yang memakan tanganku. Pergi, makhluk apa yang melilit tubuhku? Dari dalam kabut aku mendengar suara teriakan mereka berdua. Namun aku tidak peduli. Mereka pantas berada di sana. Tepat saat kembali ke alam manusia aku terjatuh. Melintasi alam itu membutuhkan tenaga yang tidak sedikit. Namun dari apa yang kulakukan tadi setidaknya aku bisa memastikan bahwa alam itu bisa menjadi senjata pamungkas untuk menghadapi lawanku yang kuat. Sosok-sosok pocong yang baru bangkit menyambutku saat kembali ke alam ini. Walau tubuh mereka belum sempurna, tapi naluri mereka untuk membunuh tidak surut. Aku memberikan pilihan untuk kalian mati sekarang dan mempertanggungjawabkan perbuatan kalian di akhirat. Atau kalian lebih berharap roh kalian berada di dunia antara dan hanya menunggu Tuhan kalian mencoba terus membangkitkan dan memperbudak kalian. Ucapku sambil duduk bersila di tengah-tengah desa mati itu. Suara gemertak gigi dari tengkorak-tengkorak pocong itu terdengar. Beberapa bersuara mengerikan seperti suara eluhan kerbau, namun belum ada satupun dari mereka yang mendekat ke arahku. Di tengah desa itu aku melantunkan ayat-ayat suci untuk mengiringi mereka yang sudah sangat tersiksa saat terperangkap oleh massa. Satu demi satu dari mereka kesakitan dan terbakar. Api itu tidak lebih sakit dari api neraka, namun setidaknya ayat-ayat suci yang mereka terima memberikan kesempatan pada mereka menerima hukuman dan pengampunan sebelum mereka sepenuhnya menjadi iblis. Aku menarik nafas lega. Sepertinya ayat-ayat yang aku bacakan tidak hanya menenangkan mereka, tapi juga membuatku merasa lebih tenang dan merasa lebih siap untuk memasuki desa ini lebih dalam. Tolong, jangan. Kali ini aku mendengar suara dari salah satu bangunan yang paling besar dan terlihat sangat tua di desa itu. Sebagian dari bangunan itu sudah termakan akar dan kayu-kayu yang menjadi dindingnya sudah hampir hancur, tidak mampu melawan usia. Seketika aku mempercepat langkahku ke arah bangunan itu. Tapi sebelum aku sampai ke sana, aku melihat pemandangan yang membuatku kesal. Bangunan itu dikelilingi oleh makhluk-makhluk berbagai wujud yang berada di sana, seolah tertarik akan sesuatu. Saat semakin mendekat, aku menyadari sesuatu. Ada makhluk kerdil bertubuh hitam menjilati sesuatu yang mengalir keluar dari rumah itu.
itu darah. Ada sesuatu yang terjadi di dalam bangunan itu yang menyebabkan darah segar mengalir di sana. "Hentikan, sakit!" Suara seorang wanita terdengar dari sana. Mungkinkah itu Entis? Aku mencoba tidak menghiraukan setan-setan alas yang mengerubungi rumah itu dan memasuki pelataran bangunan itu. Baru saja aku sampai di halaman itu, perasaan mengerikan menekan tubuhku. Aku merasakan hawa keberadaan beberapa makhluk di dalamnya dan aku yakin mereka bukan makhluk biasa. Aku harap aku belum terlambat. Semoga saja aku masih bisa menyelamatkan Entis dan korban lainnya. Sayangnya, harapanku pupus seketika. Hanya Entis yang masih hidup di sana, itu pun kondisinya begitu mengenaskan. Tubuhnya digantung terbalik seolah siap untuk disembelih. "Tolong!" Suara Entis lemas, wajahnya benar-benar pucat. "Trak, trak." Terdengar suara dari ruangan lainnya. Aku hendak menolong Entis, namun sebelum aku sempat menghampirinya, terdengar suara langkah beberapa orang yang menghampiri ruangan ini. Ada seorang pria yang menenteng pisau daging dengan bertelanjang dada. Di tangan satunya terdapat 2 kepala manusia yang segera ia lempar ke salah satu ruangan yang mengalirkan darah. "Brengsek, apa yang kau lakukan?" Orang itu hanya menolehku sejenak dan tidak memperdulikanku. Ia kembali melanjutkan niatnya menghampiri Entis. Jelas aku tidak akan membiarkannya. "Jangan berani-beraninya kau sentuh dia," ucapku yang segera menangkap tangan orang itu. Tidak main-main, orang itu segera menebaskan pisaunya ke arahku. Aku menghindar dan seketika ruangan itu menjadi arena pertarungan kami. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut orang itu. Aku menduga dari gelagatnya sosok tukang jagal itu memang bisu. Brak! Sebuah pintu hancur begitu saja dengan pisau daging besar di tangannya. Aku membayangkan bila pisau itu mendarat di tubuhku, sudah pasti tubuhku akan terbelah. Baru saja aku mengeluarkan sebuah batu hitam untuk menyerang orang itu. Tiba-tiba sebuah keris melayang ke arahku. Sat! Aku menghindar, namun luka goresan terbentuk di lenganku. "Cukup, aku masih membutuhkanmu. Urusan kita di desa ini sudah selesai. Biar aku yang mengurus orang ini." Seseorang kembali muncul dari dalam bangunan. Aku mengenal wajahnya. Dia adalah pria tua berambut panjang yang pernah menyerang desa Dawu Ilir. Sosok dari Terapaku Jagar yang mengincar Dirga, Prabu Junoyo. Hampir aku tidak mengenalinya. Kini rambutnya tersanggul dengan rapi dan pakaiannya benar-benar seperti orang yang berasal dari zaman kerajaan zaman dulu. Tapi wajahnya terlihat lebih muda dibanding terakhir aku melihatnya. "Tidak kusangka kau cukup bodoh untuk datang ke tempat ini sendiri. Kukira aku bisa mencoba kekuatanku yang telah kembali pada kau dan teman-temanmu itu. Tidak mungkin aku menjerumuskan mereka, apalagi setelah tahu bahwa kau yang harus kuhadapi." Aku terlalu besar mulut. Jelas-jelas aku merasakan kekuatan Prabu Junoyo telah jauh berbeda dari sebelumnya. "Kau beruntung sebagai orang pertama dari zaman ini yang akan merasakan kekuatanku yang sepenuhnya." "Terserah, tapi jangan libatkan Entis, biarkan dia pergi." Prabu Junoyo menoleh ke arah Entis dan melesatkan kerisnya mengarah ke leher Entis. "Kalau dia kubunuh, kau bisa apa?" Dia tidak main-main. Entis yang tidak berdaya tidak berkutik saat keris dasa sukma menembus leher dari perempuan tidak berdosa itu. "Tidak, hentikan!" Aku melemparkan ajian watu geni pada Prabu Junoyo. Suara ledakan terjadi tapi seranganku seolah tidak berdampak apa-apa untuk Prabu Junoyo. Sebaliknya, kini darah segar mengalir dari leher Entis yang akhirnya meregang nyawa dengan mata yang terbelalak. Aku berteriak mengamuk sejadi-jadinya. Berbagai serangan kuhantamkan ke tubuh makhluk biadab itu. Sialnya, semua seranganku hanya menembus tubuhnya begitu saja. Tidak ada satupun seranganku yang mengenainya. "Kau mengecewakanku." Brak! Kekuatan hitam memancar dari tubuh Prabu Junoyo membuatku terpental begitu hingga menabrak tembok. Dalam waktu yang bersamaan bangunan tempat kami berada hancur dengan kekuatan itu. Bangunan itu runtuh, namun dengan sigap beberapa orang muncul dari runtuhan itu bersama dengan Prabu Junoyo yang masih berdiri tegak. Ada lebih dari 5 orang anak buah dari Terapaku Jagar itu yang muncul. Salah satunya adalah sang tukang jagal. "Kalian bereskan tempat lain. Kita masih membutuhkan pasukan untuk ritual Segoro Gede," perintah Prabu Junoyo. Aku berusaha untuk berdiri menghadapi makhluk itu,
Kali ini aku benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi padaku. Setelah tahu tidak ada lagi yang bisa aku selamatkan di tempat ini, mungkin aku bisa memilih untuk melarikan diri. Tapi itu artinya makhluk biadab ini akan berbuat seenaknya dan memakan lebih banyak korban lagi. Aku mencoba kemungkinan dengan membacakan sebuah mantra untuk melintasi alam gaib. Tingkatan alam di mana semua yang berada di alam manusia terlihat hitam dan putih. Kabut putih menutupi alam yang dihuni oleh makhluk-makhluk siluman. Sayangnya, dalam waktu yang tidak terpaut lama aku merasakan sosok Prabu Junoyo juga berpindah ke alam ini. Aku terus berlari dan berpindah ke alam lain. Namun sialnya, Prabu Junoyo terus mengikutiku. Sempat aku berpikir untuk membawa Prabu Junoyo ke alam leluhur Sambara, tapi entah mengapa aku ragu. Bila ia mengetahui keberadaan alam itu, mungkin ia bisa melakukan sesuatu yang berbahaya di sana. Apalagi, aku tidak tahu kalau ternyata Prabu Junoyo juga mampu berpindah alam. Aku dikurung selama ratusan tahun di Siti Kawaruhan. Kau pikir aku tidak mampu mengejarmu di alam-alam seperti ini? Aku benar-benar kewalahan. Bahkan ilmu lintas alamku pun juga dimiliki olehnya. Cukup. Tidak kusangka aku akan menghadapi seorang pengecut. Terserah ia ingin berkata apa, namun aku berusaha untuk berpikir rasional. Selama aku masih hidup, aku masih bisa menemukan cara untuk mengalahkannya bersama yang lain. Bagaimana jika kau mati dengan senjata temanmu sendiri? Tawa Prabu Juwono. Siap. Di alam yang penuh kabut, sekumpulan roh gentayangan sedang menonton pertarungan berat sebelah ini. Sementara itu satu persatu pecahan keris dasa sukma dirga melayang-layang di udara dengan ujungnya yang mengarah kepada aku. Tenang saja, tidak akan kusia-siakan mayatmu. Dengan cepat pecahan-pecahan keris dasa sukma melesat ke arahku. Aku menghindarinya dengan berhati-hati. Sialnya, ia jauh lebih menguasai keris dasa sukma dibanding dirga. Mati. Keris-keris itu pun mengejarku secara bersamaan dengan kekuatan hitam yang menyelimutinya. Blak! Redakan asap hitam meliputi tubuhku. Aku melesat menembus asap hitam itu dan menahan semua serangan keris itu dengan keris raga sukma di tanganku. Maaf Danan, ku pinjam kerismu. Dengan cepat aku berpindah melalui alam lain dan muncul di belakang Prabu Junoyo. Secepat mungkin aku menghujamkan keris raga sukma. Namun Prabu Junoyo menghindar dan memerintahkan keris dasa sukma untuk menyerangku lagi. Pertarungan sengit terjadi antara keris raga sukma dan keris dasa sukma. Aku terus mencoba mencari celah untuk mengejar Prabu Junoyo. Namun itu tidak semudah yang kukira. Tidak kusangka kau bisa memberikan perlawanan. Benar, aku menyadari sesuatu. Mungkin pukulanku tidak bisa menyentuh tubuhnya, tapi dia menghindar dari serangan keris raga sukma. Apa itu artinya? Seranganku dengan keris ini bisa melukainya. Di tengah pertarunganku tiba-tiba terdengar suara petir yang menyambar dengan keras. Padahal aku berada di alam yang berbeda. Bagaimana mungkin suara petir itu bisa sampai ke tempat ini? Wajah Prabu Junoyo berubah seketika. Ia memperhatikan arah suara petir itu berasal, seolah memang petir itu ditunjukkan untuknya. Sudah saatnya aku membangkitkan ratuku, teriak Prabu Junoyo tiba-tiba. Aku tidak mengerti apa yang terjadi, tapi tiba-tiba serangan makhluk itu terasa semakin tajam. Aku tidak punya waktu lagi untuk bermain-main. Seketika terjadi retakan di udara di alam ini. Saat itu seketika aku kembali ke alam manusia, dan saat yang bersamaan dari bayangan Prabu Junoyo muncul raksasa besar bertubuh hitam. Kukunya sepanjang lengan manusia dengan taring yang begitu panjang. Buto Jagar, dia makananmu. Gila, dia menyembunyikan raksasa seperti ini di bayangannya. Sekuat apa makhluk yang sedang kami lawan ini? Tanpa menunggu lama sebuah sapuan tangan mengincar tubuhku. Aku berusaha melompat menghindari. Namun tiba-tiba sosok itu muncul ke belakangku dan menghempaskanku begitu saja. Aku terpental hingga menabrak sebuah pohon. Darah bermuncratan dari mulutku dan aku mulai kesulitan untuk bergerak. Takut. Sebentar lagi ratusan makhluk seperti Buto Jagar akan bangkit. Dan itulah saatnya dimulai perang gaib dari berbagai ras gaib dan manusia. Perang terbesar akan kembali terulang dan kekuatan gaib akan meledak di padang itu. Saatnya setan-setan yang mati di perang itu bangkit untuk menuntut balas. Dan demi mereka,
kami akan mengulang lagi perang keramat Padang Kurusetra, ucap Prabu Junoyo dengan semangat. Tidak kusangka ada makhluk gila yang ingin mengulang peperangan yang aku kira tidak pernah ada itu. Tanah Jawa akan hancur dalam waktu singkat bila memang perang itu akan terulang lagi. Pasti ada cara untuk menghentikannya, dan aku yakin Danan pasti punya maksud saat mengirimkan keris ini padaku. Sebelum mati, tidak ada salahnya aku mencoba hal itu, ucapku yang hampir kehilangan harapan atas pertarungan ini. Aku berpindah ke beberapa alam dan bersembunyi dari Buto Jagar dan Prabu Junoyo. Jelas aku tahu dalam sekejap mereka akan menemukanku, tapi setidaknya aku memiliki sedikit waktu untuk membaca mantra itu. Jagat lelembut, boten duwe wujud, kula nimbali, surga loka surga kayangan, ketumuli, sampun nampani, tekan asa, tekan sedanten. Tepat saat aku menyelesaikan mantra itu, seketika Buto Jagar sudah menyusulku. Cakarnya dengan mudah menghantamku, meski aku sudah mencoba menahannya. Sekali lagi aku terpental dan membuatku kembali tidak berdaya. Siap, aku gagal. Rupanya benar, mantra itu hanya dapat digunakan untuk mereka yang terpilih saja. Aku kecewa, sepertinya ini adalah akhir hayatku. Aku pikir saat aku mati aku akan dijemput oleh bidadari malaikat yang cantik jelita. Tapi siapa sangka saat ini yang membawaku ke kematian adalah raksasa hitam yang sangat buruk rupa. Dirga, semoga kamu selamat. Doaku yang seketika teringat akan Dirga. Wajah Buto Jagar yang mengerikan itu mendekat memamerkan taring-taringnya yang tajam. Aku sudah bersiap bertahan dengan semua yang tersisa pada diriku, walaupun aku tahu akan sia-sia. Tapi sebelum wajah itu mendekat, tiba-tiba selendang hitam besar menutupi wajah makhluk itu bersama kemunculan sosok wanita berwajah mengerikan. Walau mengerikan, sosok itu seperti mencoba untuk menolongku. Nyi Sendang Rangu. Aku mencoba menebak siapa sosok itu. Ia pun menoleh dan saat semakin jauh dari Buto Jagar, wajahnya kembali seperti yang ku kenal. Kita pergi dari sini, perintah Nyi Sendang Rangu tiba-tiba. Ada kekuatan yang mengalir ke tubuhku yang berasal dari Nyi Sendang Rangu, seolah ia memberi isyarat agar aku menggunakan kekuatannya untuk berpindah alam. Dengan segera aku membawa kami berdua berpindah ke alam manusia. Jagat, kita ke alam lain, jangan ke tempat ini. Setidaknya aku bisa membawa jasad Antis kembali ke orang tuanya, ucapku yang sekuat tenaga berusaha untuk mencari keberadaan jasad Antis di antara reruntuhan. Tapi jasad itu tidak ada. Terdengar suara amukan Buto Jagar yang mengikutiku. Jangan buat aku menyesal menyelamatkanmu, ancam Nyi Sendang Rangu yang sepertinya juga tidak yakin untuk melawan Buto Jagar dan tuannya Prabu Junoyo. Kita pergi. Aku menggenggam sebuah batu bertuliskan aksara kuno dan memasuki alam yang aku yakin Prabu Junoyo tidak akan mengejarku. Siti Kawaruhan. Tepat saat aku sampai ke tempat itu, aku terjatuh dan memuntahkan darah. Seluruh tenagaku sudah habis dan luka di tubuhku juga cukup dalam. Mengapa di alam ini? Nyi Sendang Rangu bingung. Ini adalah tempat Prabu Junoyo dikurung. Seharusnya ia berpikir dua kali untuk menyusulku ke sini. Terlebih saat ini ada Nyi Sendang Rangu. Aku mencoba mengatur nafasku dan menenangkan diri sebisaku. Keberadaan Nyi Sendang Rangu membuat tidak ada makhluk di alam ini yang berani mendekati kami. Namun tetap saja, kegagalanku membuatku tidak bisa berpikir dengan tenang. Nyi, apa Nyi tahu apa yang terjadi pada Danan? Nyi Sendang Rangu tidak menoleh ke arahku. Ia berkata seolah tidak yakin dengan jawabannya. Mereka mempercayakan bencana ini pada kalian, ucap Nyi Sendang Rangu. Bukan itu yang saya tanyakan, Nyi. Kalian kumpulkanlah kekuatan seperti yang dilakukan oleh Danan dan yang lainnya sebelum ini. Akan ada pertempuran besar yang mempertaruhkan nyawa banyak orang. Nyi, katakan saja, Danan sudah mati. Tanyaku yang tidak tahu bagaimana lagi harus mencari tentang keberadaan mereka. Nyi Sendang Rangu menggeleng. Tidak tahu, aku hanya tidak dapat merasakan lagi keberadaan mereka. Aku merasa Nyi Sendang Rangu masih tidak ingin menerima kenyataan ini. Tapi bila sosok makhluk seperti Nyi Sendang Rangu
yang sudah memiliki ikatan dengan Danan tidak bisa merasakan keberadaannya. Bukankah itu adalah sebuah kesimpulan? Tidak ada kata-kata terucap di antara kami setelah itu. Aku hanya mengepalkan tanganku kesal, tidak mampu berbuat apa-apa dengan apa yang terjadi pada Danan. Namun di tengah kekesalan kami, tiba-tiba Nyi Sedang Rangu bereaksi. Ada sesuatu yang melayang ke arah kami, sebuah selendang berwarna hijau. Ini, aku mengambil selendang itu dan Nyi Sedang Rangu segera mengenalinya. Selendang ini adalah sebuah pesan, ucap Nyi Sedang Rangu. Pesan? Kita di Siti Kawaruan, siapa yang bisa mengirim pesan kepada kita? Nyi Sedang Rangu berpikir sejenak dan memperhatikan selendang itu. Ia mengikatnya di pinggang dan menggerakkan jemarinya yang lentik dengan selendang itu. Menembus alam ini bukan hal yang sulit bagi beliau, ucapnya Sedang Rangu yang segera mengambil posisi bermeditasi dengan selendang hijau menghiasi tubuhnya. Aku mencoba menebak siapa yang dimaksud oleh Nyi Sedang Rangu, namun aku benar-benar tidak mendapat petunjuk apapun. Dalam meditasinya Nyi Sedang Rangu tersenyum, air matanya menetes. Sepertinya pesan yang datang bukanlah hal yang buruk. Ini pesan dari Laut Selatan, ucap Nyi Sedang Rangu di tengah meditasinya. Aku tidak berani mengganggunya dan hanya bisa menunggu apa yang akan Nyi Sedang Rangu katakan. Mereka belum mati. Danan, Cahyo dan Pak Le, roh mereka selamat dan saat ini mereka berada dalam perlindungan Laut Selatan. Mendengar ucapan itu aku bernapas lega. Kini aku mengerti arti dari senyuman Nyi Sedang Rangu itu. Sesaat kemudian Nyi Sedang Rangu membuka mata dan melepas selendang hijau itu. Angin berembus menerbangkan selendang yang menghilang begitu saja dari pandangan kami. Saat Batara Kala memakan rembulan, perang itu akan dimulai dan kitalah yang akan menghadapi mereka. Tanpa mereka bertiga, Nyi Sedang Rangu menggeleng. Mereka pasti akan kembali. Saat ini mereka sedang menghimpun kekuatan untuk menghadapi makhluk-makhluk sekuat Prabu Junoyo dan Buto Jagar itu. Aku masih tidak mengerti dengan apa yang dikatakan Nyi Sedang Rangu. Tapi kabar tentang mereka yang masih hidup saja sudah membuatku cukup tenang. Sepertinya saat-saat ini sudah saatnya aku mengetahui perkembangan Dirga. Beralih ke sudut pandang Danan. Kami kembali ke alam ini, tempat di mana ruang dan waktu tidak berkuasa. Sebuah alam yang memiliki kesadarannya sendiri yang siap memakan kewarasan siapa saja yang memasukinya. Berbagai makhluk yang terjebak dari berbagai alam dan berbagai masa menjadi satu di tempat ini. Sebuah alam tempat di mana bangsa dedemit dan setan berasal, jagat segoro demit. Kami ke tempat ini bukan lagi melalui celah dimensi, bukan juga dengan ilmu lintas alam mas jagat, tapi sebuah kereta kencana mengantarkan kami melalui jalur yang sama sekali tidak kami mengerti. Mengapa beliau mengantar kita ke alam ini? Tanyaku pada Pak Le. Pak Le juga tidak tahu, tapi kali ini keberadaan kita di tempat ini benar-benar berbahaya. Tidak ada roh Wanasura, tidak ada keris Raga Sukma, dan tidak ada keris Sukma Geni. Sedikit lengah, kesadaran kita bisa direnggut oleh alam ini, tambah Cahyo. Aku setuju dengan mereka, tapi kami tidak punya pilihan lain. Sosok yang mengaku sebagai utusan Laut Selatan tiba-tiba menghampiri goa tempat roh kami terikat. Ia mendapat amanah untuk melepaskan roh kami, tapi bukan untuk kembali ke tubuh kami. Sosok itu diperintahkan untuk mengantar kami ke jagat segoro demit tanpa penjelasan yang pasti. Aku, Pak Le dan Cahyo hanya bisa meraba-raba apa tujuannya melakukan ini. Kalau ingin memenangkan peperangan ini, kita membutuhkan bantuan dari berbagai zaman, gumam Cahyo. Aku ingat kalimat itu. Itu adalah kalimat yang diucapkan oleh pria bertopeng itu sebelum meninggalkan kami. Tapi apa itu benar? Masuk akal. Alam ini menghubungkan kita ke berbagai masa. Terlebih saat ini kita dalam wujud roh. Mungkin saja kita bisa lebih leluasa di alam ini. Langit hitam, pohon-pohon kering yang sudah menghitam, dan makhluk yang haus akan darah menghiasi pemandangan di sekitar kami. Aku menatap sekitar dan benar-benar tidak menyangka akan kembali lagi ke alam ini. Minggir Nan,
Teriak Cahyo yang menyadari kedatangan bola api yang mengincar kami. Kami menghindar, namun bola api itu juga tidak sendiri. Bila melihat dengan jelas, seperti ada kepala manusia yang terbakar di kobaran api yang mengejar kami itu. Banaspati, bukan, makhluk ini memiliki kesadaran. Cahyo membacakan ajian penguat raga, sementara aku membacakan ajian pada kepalan tanganku. Cahyo menendang sebuah batu yang dalam sekejap menghantam makhluk itu, dan ajian lebur saketi, sebuah pukulan jarak jauh memusnahkan satu makhluk yang lainnya. Lari! Bukan kami yang tidak mampu menghadapi makhluk itu, namun dari jauh Pak Le sudah menyadari pergerakan makhluk yang mengincar keberadaan kami. Sialnya, kami lengah. Saat kami sedang memikirkan apa yang akan kami lakukan di alam ini, setan-setan sudah berkerumun dan mengincar kami. Kami tidak sadar keberadaan siluman ular sebesar pohon yang menghadang kami. Belum lagi pasukan raksasa dari berbagai ukuran sudah berlari mengejar kami dari jauh. Ah, sial. Kalau sebanyak ini kita bisa nggak selamat. Sayangnya kami memang tidak melihat jalan keluar lagi dari tempat ini. Seluruh tempat sudah terkepung. Kalian itu roh, kenapa tidak melayang saja? Tiba-tiba terdengar suara seorang pria dari sekitaran kami. Anehnya kami tidak bisa melihat wujud orang itu. Benar, ikuti Pak Le. Dengan cepat kami melayang setinggi-tingginya dan melesat menuju ke tempat kemana firasat Pak Le menuntun kami. Tidak jauh, tapi ada sebuah danau hitam, di mana tidak ada setan yang bersarang di sana. Kami pun mendarat dan memastikan keadaan sekitar. Aku cukup lega mengetahui kami berhasil lolos dari makhluk-makhluk itu. Benar juga, ini pertama kalinya kami masuk ke alam ini dalam wujud roh. Mukamu kenapa Tonjul? Kok ngeselin? Ucapku yang menyadari wajah Cahyo yang memandang kami dengan sinis. Apa nggak kesel? Kalian kan sudah tahu rasanya Rogo Sukmo mengambil wujud roh. Masa bisa melayang saja kalian nggak sadar? Walah, kirain apa Tonjul? Ya namanya lupa, kan ndak inget Tonjul. Piye toh? Lagi pula namanya saja sedang panik. Kami yang terbiasa berjalan dengan dua kaki tidak akan berpikiran untuk melarikan diri dengan melayang. Sebaiknya kita juga jangan lama-lama di tempat ini. Hampir tidak ada tempat aman di alam ini. Suara itu terdengar lagi, tapi kali ini sosok suara itu mulai menampakkan wujudnya dari balik bayangan kami. Seorang pemuda dengan umur yang tidak jauh dari umurku. Entah mengapa, aku seolah mengenalnya. Wajahnya benar-benar tidak asing seperti aku sudah mengenalnya begitu lama. Dan yang lebih penting, bagaimana pemuda itu bisa berada di jagat Segoro Demit. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.